Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal prinsip timbal balik. Tahu kan psikologi kuat di balik beri dan terima, yang kadang jadi beri, terima, terus ambil lebih banyak. Sumber kita kali ini dari pemikiran Robert Cialdini di buku klasiknya Influence. Oh iya, prinsip ini fundamental banget. Ingat eksperimen kartu Natal itu? Ada profesor kirim kartu ke orang nggak dikenal sama sekali, dan wow, dia dapat banyak balasan kartu. Nah itu dia, itu nunjukin respons otomatis kita buat membalas ya. Kayak klik, wir gitu. Persis, klik wir, bahkan ke orang asing. Dan respons otomatis ini yang bikin penasaran. Makanya hari ini kita mau bedah, kenapa sih aturan timbal balik ini cengkramannya kuat banget? Gimana masyarakat nanemin ini ke kita? Dan gimana ini bisa jadi alat kadang buat dapetin sesuatu yang mungkin awalnya kita nggak mau kasih? Intinya sih, gimana ya, simple aja, kita itu merasa wajib balikin apa yang orang lain udah kasih ke kita. Entah itu bantuan, hadiah, undangan. Rasa utang budi itu ya? Istilah terima kasih banyak atau much obliged dalam bahasa Inggris kan nunjukin itu. Betul, ada rasa terikat. Tapi seberapa kuat sih emangnya? Saya ingat ada studi Reagan yang, wah cukup bikin kaget. Jadi partisipan dikasih Coca-Cola gratis sama asisten namanya Joe. Terus mereka jadi beli tiket lotre dari si Joe ini 2 kali lipat lebih banyak, gara-gara sebotol minuman doang. Nah itu dia poin krusialnya. Bahkan kalau mereka bilang gak suka sama Joe itu. Justru itu, rasa utang budi ini bisa ngalahin penilaian rasional kita, atau perasaan personal kayak suka atau nggak suka. Ini nunjukin dalamnya pemrograman sosial kita, seringkali di bawah sadar kita. Masuk akal. Itu ngejelasin banyak hal. Kayak contoh kelompok Hare Krishna dulu. Mereka kan suka kasih bunga, hadiah yang kita nggak minta sebelum minta sumbangan. Iya, pendekatan kasih dulu itu, dan hasilnya, tingkat kepatuhan orang buat nyombang naik drastis. Bukan cuma di level personal ya. Nggak cuma itu, di politik juga ada, namanya log rolling. Itu praktik saling dukung antar politisi buat meloloskan agenda masing-masing. Sistem timbal balik yang terstruktur. Ada juga contoh yang lebih dramatis dan personal kan. Kisah tentara itu. Ah iya, yang dari Perang Dunia Pertama, ada tentara Jerman tugasnya nangkep musuh. Tapi dia malah lepasin tentara lawan yang baru aja dia tangkep. Kenapa bisa gitu? Alasannya, sesaat sebelumnya tentara musuh itu ngasih dia sepotong roti. Di momen itu, insting buat balas budi ngalahin tugas militernya. Gila kan? Luar biasa. Kekuatan sepotong roti ngalahin perintah. Ini nyorot poin lain juga. Kita merasa berutang bahkan buat hal yang gak kita minta. Tepat sekali. Kayak label alamat gratis dari badan amal itu, yang katanya bisa gandain donasi. Betul, hadiah tak diundang itu efektif banget menciptakan rasa wajib membalas. Nah, pemahaman ini kan membuka pintu buat teknik persuasi yang cerdik tapi bisa jadi manipulatif ya. Iya, salah satunya yang terkenal, teknik penolakan lalu mundur. Rejection, then retreat. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi orang mulai dengan permintaan yang besar banget, yang hampir pasti kita tolak. Habis kita tolak, dia mundur, nawarin permintaan yang lebih kecil, yang sebenarnya itu target awal dia. Contoh klasiknya anak pramuka itu ya, gagal jual tiket yang katakanlah 50.000. Terus dia nawarin coklat, harga 10.000. Dan banyak yang akhirnya beli coklatnya. Apa karena ngerasa si anak udah baik, nurunin permintaan gitu. Persis, kita merasa si peminta udah kasih konsesi, udah mundur, jadi kita merasa wajib balas konsesi itu dengan nyetujuin permintaan kedua yang lebih kecil. Ini mainin kebutuhan kita buat balas budi. Wah, ini bisa bahaya kalau disalahgunakan. Contoh yang lebih kelam ya, skandal Watergate itu. Proposal awal Liddy kan gila-gilaan tuh, jutaan dolar, ditolak. Terus dia turunin jadi 500.000, ditolak lagi. Akhirnya proposal 250.000 yang lebih masuk akal, padahal tetap aja buruk, malah disetujui. Kenapa bisa lolos yang terakhir? Nah, kabarnya salah satu pengambil keputusan, Magruder, itu merasa harus kasih Liddy sesuatu setelah Liddy nurunin permintaannya berkali-kali. Dia merasa Liddy udah ngalah. Iya, menarik lagi, kabarnya orang yang setuju lewat teknik ini cenderung merasa lebih bertanggung jawab sama keputusan itu. Iya, betul. Seolah-olah mereka berhasil nego, berhasil menawar dari permintaan awal yang besar, jadi mereka lebih komit sama kesepakatan akhir itu. Rumit juga ya.
Terus gimana caranya kita bisa nolak tekanan halus kayak gini? Kan kita juga nggak mau dicap pelit atau nggak tahu terima kasih. Itu susah. Nah, ini bagian pentingnya. Kuncinya itu di kesadaran dan gimana ya mendefinisikan ulang situasinya. Maksudnya gimana tuh mendefinisikan ulang? Gini, kalau Anda terima sesuatu yang tulus, ya terima aja. Balas dengan tulus juga di lain waktu. Itu kan interaksi sosial yang sehat. Tapi kalau Anda mulai curiga atau sadar kalau tawaran awal itu cuma umpan, cuma trik biar Anda balas lebih besar nanti, Oke, terus? definisikan ulang di kepala Anda. Itu bukan hadiah atau bantuan tulus. Anggap aja itu alat penjualan atau taktik kepatuhan. Jadi dipisahin gitu ya, niat tulus sama strategi. Benar, aturan timbal balik itu kan berlaku buat kebaikan yang tulus, bukan buat trik atau manipulasi. Begitu Anda sadar itu trik, rasa wajib membalasnya jadi hilang, atau setidaknya berkurang drastis. Termasuk untuk yang teknik penolakan lalu mundur tadi. Sama aja, kalau Anda sadar polanya, anggap konsesi atau penurunan permintaan itu bukan kemurahan hati dia, anggap itu bagian dari taktik dia. Dengan begitu Anda nggak merasa berhutang konsesi balasan. Anda lihat itu sebagai manuver, bukan kebaikan hati. Terbalik ini kan dasar penting interaksi sosial kita. Bangun jaringan kewajiban yang sebenarnya bagus dan bermanfaat. Tapi, kekuatannya itu dan sifat otomatisnya, klik, wir tadi, itu bikin dia rentan banget dieksploitasi. Nah, disitulah sisi ambilnya muncul. Pesan utamanya sih waspada aja. Coba kenali perasaan berhutang budi yang muncul tiba-tiba atau yang rasanya kok nggak sebanding sama apa yang diterima. Tanya ke diri sendiri, ini beneran kemurahan hati yang tulus atau ini strategi yang dirancang buat dapat sesuatu dari saya? Mendefinisikan ulang situasinya itu kunci buat bebas dari kewajiban yang nggak kita inginkan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat kita semua. Seberapa sering ya respons otomatis kita terhadap isyarat sosial kayak kewajiban balas budi ini itu ngarahin keputusan kita tanpa kita sadar sepenuhnya? Apalagi di dunia yang makin kompleks dan penuh permintaan kayak sekarang ini. Coba deh, Anda pikirin interaksi terakhir Anda, di mana Anda merasa wajib banget melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar pilihan bebas Anda? Atau jangan-jangan itu cuma klik, wir yang lagi bekerja?